Sayang banget ke UK nggak nonton bola. Iya. Ya kan? Biasanya kan orang kuliah luar negeri kan foto depan Old Trafford minimal. Iya minimal. Kalau gua Itali bro. Como. Nah, itu Como. Ini klub punya siapa? Siapa? Punya MLD. Girls. Siap. Oh gitu. Itali divisi 2. Di Itali, Iya, divisi 2. Iya, Serie B dia. Mau promosi kan besok ya? Promosi Nomor 2 kan? Iya. Ranking 2 kan? Kalau promosi nih kita podcast di Itali, Cing. Ger, itu dong bareng Francesco Totti kan kapan lagi kita. Nonton komen dong, amin. Amin. Kembali lagi di MLD Podcast. Senang sekali gue dan partner gue Apa Suta Gaul masih bisa bertahan di MLD Podcast. Betul. Ya kan? Karena sesuai dengan prinsip hidup kita gitu kan. Betul. Harta, tahta, MLD Fresh Sekolah, wanita gitu. Ya kan? Ada tuh. Berat banget. Ada dulu. Iya. MLD Fresh Sekolah gitu. Dan ini episode yang wah, gue sebenarnya seneng banget dengan temanya, Cing. Betul. Tapi kita akan membahas dulu bahwa kayak zaman sekarang ini lagi ngetren tuh yang kayak posting-posting keterima kuliah di TikTok. Yang buka kertas kaget. Iya. Udah enggak kertas lagi. Dulu ya. Kita harus ini dulu. Iya. Zaman udah berubah Cing, dari zaman kita kuliah gitu ya. Nah, tapi apakah hal yang maksudnya kan ada yang ngejar kampus banget, Betul. Habis itu kayak keterima, ya udah gitu santai-santai aja. Ada yang udah mati-matian ngejar kampus yang diinginkan, tapi entah nggak dapet atau ketika dia dapet ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan realita di kampus tersebut. Gitu dan ya. itu elu. Mungkin. Nanti kita akan cerita juga tentu tentang kuliah kita. Tapi Betul. ini kita ke bintang-bintang tamunya dulu. Yang pertama ini adalah dia adalah dosen metalurgi ITB. Ada Salah satu yang paling pinter lah di Indonesia ITB kan itu. Iya, salah satunya kampus terbaik lah. Salah satu kampus baik. Dia juga seorang kreator yang sering disebut dosen online-nya para netizen. Yaitu adalah Mas Imam Santoso. Halo Mas Imam. Halo, Mas. Terima kasih. Dosen offline bagi mahasiswa dan online bagi Buat netizen ibu-ibu biasanya Mas. Oh, ibu-ibu. Iya. Berapa ibu-ibu. SKS kalau ibu-ibu? Gak usah dihitung SKS-nya. Nah, yang berikutnya nih dia seorang content creator juga dan Content creator. doi seorang pebisnis dan dia suka membagikan kontennya kepada para pelajar dan mahasiswa atau mahasiswi di Indonesia. Itu adalah Dana. Halo. Mas Dana. posisi sekarang berbisnis dan Jadi content creator. Sebenarnya lebih ke interview mahasiswa sih. Kita Oke, kepoin, oke. kadang orang nggak tahu kan, cuma pengen tahu masuknya aja, tapi di dalamnya itu kayak apa? nah Kan mahasiswa unik-unik tuh kan. betul, Ya, kita betul. kepoin di situ. itu yang lo jadikan konten dan lo pertontonkan kepada para mungkin buat pelajar-pelajar yang baru pengen masuk kampus juga jadi ada referensi lebih kan. Betul. Bukan cuma fakultas-fakultas aja Iya, gitu. Ya kan. Nah, dan yang terakhir ini adalah seorang musisi, Musisi. ya kan, pemeran, model dan dia juga baru aja menyelesaikan S1-nya di University of West England Bristol. Wow, sangat susah sekali menyebut nama kampusnya. University of West England Bristol yang biasa disingkat EWEB ya ini. Oh, di luar negeri nggak ada. Gak disingkat-singkat Mas. Kita sama kayak di sini ya kan. Itu adalah Amanda Caesa. Halo Amanda. Wah, karena kamu kami segar malam ini. Nah, Saya sendiri. jurusan apa baru lulusnya ini Amanda? Aku graphic design. Graphic Graphic design. Jadi Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. S1. Bachelor of Itu apa? Arts. Lukis-lukis Mona Lisa. Oh enggak juga. Enggak, desain ya, graphic design sih. Aku lebih ke kayak desain yang enggak painting gitu loh. Digital. Beda. Digital, Iya, digital gitu. Digital. Keren loh, keren. Berapa lama di sana S1-nya Amanda? Aku di sananya setahun. Karena 2 tahunnya itu di sini.
Aku kayak ada program pathway gitu. Jadi ada yang 2 tahun tuh di kampus di Indonesia. Terus 1 tahun terakhir itu bisa ke beberapa negara apply-nya. Dan aku pilihnya di Inggris waktu itu. Wow. Gitu. Soalnya emang program kampus kan lain-lain ya tiap kampus ya. Dulu gue ada kayak program gue cuman kayak 2 semester udah langsung selesai. Itu programnya apa? Drop out namanya. Iya. Gue serius banget. Gue mikir serius dosen kan apa ini gue contoh ini. Ada program gitu kan semua kampus. Jokes lama cing. Jokes lama. Iya. Nah, tapi kita tadi langsung ke hal yang itu dulu deh. Viral-viral posting sekarang namanya SNPNB. SNBP SNBP sama SNBT. Iya. Nah, satu-satu tuh. Nah, Sebenarnya kenapa namanya selalu berubah sih Mas? Dulu kan zaman gue SNMPTN, sebelumnya kayak UMPTN gitu. Kenapa sekarang jadi SNBPT ini? Kenapa nggak tes gitu? Udah selesai. Tes Beres. masuk kuliah. Benar. Kenapa harus begitu? Kita Iya, saya bukan menteri nggak tahu. Iya sih. Tapi iya. kalau memang kita amati itu biasanya ganti menteri ganti nama. Oh, repot ya. Sepertinya Oke. ganti pemimpin ganti nama. Ganti pemimpin ganti nama. Nah tapi untuk fenomena itu sendiri nih anak-anak sekolah pada ngepost tentang SNBPT tadi. SNBP, Menurut kalian gimana tuh? Apakah menghibur ataukah? Ya, kita bisa lihat dari 2 sisi sebenarnya. Oke, 2 sisi. Yang pertama kalau seneng ya seneng banget kan. Dia bisa pamer. Pak. Tapi kalau sedih dia kan kasihan nih udah buka laptop, udah record, Iya, ngumpulin bener, keluarganya. bener. Itu yang lucu, Pak. Itu yang lucu. Iya. Jadi malah kemarin lewat FJP. Jadi ada sekeluarga gitu nontonin, dibukain, tek. Gak keterima. Kakaknya ketawa. Waduh. Bersalah gitu kan. Iya viral itu. Ya gimana? Jadi Kasian. kalau lihatnya sih sebenarnya tragis, Pak. Iya kasihan sih itu. Kasihan. Iyalah. Ajang pamer manas-manasin temen-temennya. Nah yang gak keterima tambah drop lagi. Iya. Gitu. Betul. Niat pamer malah turun pamor kan maksudnya. Tapi itu konten auto FYP, Pak. Iya. Pasti benar. auto FYP. Soundnya apa? Sorry. Soundnya Soundnya enggak tahu itu namanya apa ya. Iya. Gitu lah. Harusnya mengamini Gendrawari gitu FYP. Iya, harusnya mengamini. Oh iya. Kalau orang masuk. Orang masuk. Iya, berarti menurut lu ya 2 sisi ya. Kalau yang keterima itu kontennya jadi ceria, kalau yang sedih ya kontennya jadi sedih, yang ceria kita yang nonton gitu. Iya kan. Kesedihan adalah hiburan untuk kita semua. Iya. Tapi dengan dia nguploadnya harusnya dia udah berdamai dong. Udah harusnya. udah. Karena diupload. Iya. Kalau nggak diupload berarti nggak berdamai. Tapi benar. biasa kolom komentarnya apa tuh kalau yang nggak keterima? Waduh. Top komennya apa biasanya? Menyala King udah pasti ada tuh. Lebih kepada nyemangatin gitu. Oh, Oke. Itu wajar. Iya. Tapi yang ada yang emang agak Rese. ngeselin. Ayo belajar. Udah tahu goblok ngapain nggak belajar? Ada yang lebih ngeselin lagi. Ada yang lebih ngeselin lagi. Ada. Dia belum tahu Mio Mirza. Itu. Iya. Itu ngeselin tuh nggak ada Itu konteks ngeselin tuh. Sekarang udah ketemu belum tuh? Udah. Oh, gitu. Menurut Amanda gimana, Amanda. Man? Fenomena ini nih, SNBPT ini, ngepost tadi. Aku sama sih kayak gitu. Udah gitu kan aku juga nggak pernah ikut kan. Karena jadi kayak melihat aja orang-orang yang ikut terus perjuangannya mereka. Kadang-kadang ada yang kayak bikin video yang udah perjuangan gini-gini terus tiba-tiba ya nggak dapat. Itu balik lagi ke luck juga sih. Luck juga. Jadi ya kalau misalkan itu ya bisa membuat motivasi. Bisa juga ya kita ngelihat dia berhasil ya kita juga ikut bangga gitu sih. Iya. Tapi yang gue lihat dari konten tuh ekspresi orang tuanya sih yang pengen Itu gua yang lihat. paling kita Iya, highlight Iya kan? sebetulnya. Iya kan? Bangga gitu anaknya masuk gitu. Kalau dari pengajarnya Iya. Kalau aku kebetulan bikin konten itu dan viral juga. bikin konten. Oke, Iya, FYP. FYP. Keren. Jadi ditonton teman sekelasnya. Jadi ini adalah ada anak yang kena autoimun dari kecil bikin masuk ITB. Pingin banget. Dari kecil. Dari masuk kecil. ITB. Wow. Dia DM ke saya. Karena dia juga pernah dapat hadiah dari aku. Karena dia aku kan suka kasih giveaway kan. Aku kasih hadiah kaos dan dia dapat. Oke, Mas nggak usah ada backsound gitu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Gitu sih. Nah, Oh, gitu. dia memberitahu aku, Mas, aku keterima. Aduh, nice ya. Dan direkam. Heeh. Coba lihat ini Mas, kamu post nggak di TikTok? Coba di post biar viral gitu kan? Iya. Nggak Mas, ini aku sembunyikan aja. Pas aku lihat aku nangis. Terharu. Ya udah aku post aja kalau gitu. Ya udah. Oh. Di IG nggak ada yang sound itu. Iya. Saya pakai soundnya apa lupa saya yang begitu dan viral Mas. Jadi bagiku ini
inspirasi Iya. bahwa ada anak-anak yang jauh mungkin dari Lombok yang mungkin nggak semaju di Jawa SMA-nya kena autoimun, bahkan dia tuh hanya untuk belajar kesakitan harus cek ke dokter dari kecil dan dia keterima ITB, impiannya sampai temannya seluruh asrama ini ceria banget Oh, yang ini ya. Oh iya. Teman-temannya ini. Coba. Ini viral 1,5 M. Wah, viral. Temennya seneng semua dan aku nangis. Ya udah aku post viral. Jadi bagiku ini inspirasi kalau menurut aku. Iya. Iya, akan menginspirasi para ini lain. Kalau ada video gitu lagi kita minta ya Pak biar kita FYP juga. Gampang viral. Oh, ini kontennya. Iya mas, ini mas. Oh, Aku ini. sampai nangis ini. Oh, yang ini Cing, kontennya Cing. Iya 1,5 sih. aja. Sangat menginspirasi calon-calon mahasiswa berikutnya ya pasti ya. Iya. Udah semester berapa dia sekarang? Kan baru mas. Terima dia, kan baru viral. Keterima. Terlalu ini menantikan dia lulus jadi ilmunya bermanfaat. Iya, Sambung, ya benar. kan? Amin. Emang orang banyak tapi yang pengen masuk kan tadi kan kita off cam sempat ngobrol kan. Iya. Abang gue tuh S2-nya kan di ITB juga tuh Mas. Gue waktu itu jemput main ke sana kayak ITB nih Cing ya kan. Masuk tuh langsung kayak ada koridor-koridor gitu terus kayak banyak yang jual handphone gitu kan. Pas gue bukan ITB, ITC ternyata. Beda Mas itu Mas. Pantes Mas Deo. Pantes Mas Deo nih. Ternyata karena salah masuk gedung bukan karena ITB. Oke. ITC beda. Beda ya, walaupun beda satu huruf doang. Habis A, B, C. Iya. Nah, tapi kalau menurut buat Mas Imam dan semua juga nih, kayak apa sih yang bikin konten tentang perkuliahan tuh menarik. bisa menarik dan bisa viral zaman sekarang kayak 1,5 untuk orang keterima ITB kan itu kan banyak banget gitu Banyak. maksudnya. Iya. Apakah memang soal perkuliahan ini secara umum lagi agak naik atau memang pasarnya pelajar yang pengen masuk kuliah itu lagi banyak di sosial media gitu untuk akhir-akhir ini? Iya. Ya karena relate mas. Jadi saat ini kan banyak anak SMA ingin masuk PTN kan. Jadi momen ini relate banget dengan mereka. Saat ini tuh ada jutaan anak atau mungkin ribuan ya. Jutaan anak lulus SMA, tapi ada yang ribuan daftar SNBT, ada yang gagal, ada yang keterima. Jadi ini relate banget. Ada yang sedih, ada yang seneng. Jadi ketika aku post tentang kesedihan dan semangat tadi, ya karena relate, ya makanya banyak yang nonton. Tapi kalau aku post ini 4 bulan lagi nggak ada yang nonton karena memang lagi nggak momennya. Hype-nya seasonnya, high Iya. season. Iya. Sama kalau mau nambahin ini ya, kita ngomongin data. Iya. Ini data Bang, nih. bagi rokok dulu ya. Oh iya. Sebenarnya kan nggak perlu diomongin banget gitu Nang. Lu bisa kayak ngalir aja gitu. Biar berat. Bridgingannya ya. Biar fresh ya. Iya biar fresh kan. biar fresh, Karena mahasiswa kan kadang suka pusingan ngomongin kenapa Jogja gitu. Apa Jogja? Udah sampai Jogja ya. Perasaan Bandung Mas. Perasaan Bandung itu pernah kemarin. Iya. Kenapa data? Enggak perlu langsung aja. Langsung. Jadi sebenarnya kalau ngomongin data ini beneran serius karena kalau aku lihatin data gitu, selain tadi momentum ya, ada satu hal lagi. Masalahnya kan kita mikir kuliah nih orangnya niche banget kan, marketnya kecil, ternyata enggak. Iya. Marketnya gede banget Pak. Dari orang yang lolos keterima, orang yang nggak keterima, orang yang lagi kuliah, orang kuliah nggak kelar-kelar sama alumni. Nontonin semua, ibunya nonton Oh semua. iya ya. Jadi semua orang yang gitu. Followerku itu banyak ibu-ibu. Nah itu dia. Karena ternyata banyak anak yang ingin kuliah. Jadi kalau kemarin tuh ibu-ibu, ya Allah semoga anakku ini keterima ini. iya. Oh nggak keterima ITB, mas tapi keterima UGM. Alhamdulillah keterima ITS gitu-gitu Aduh, ada. nice Jadi ya, nice ibu-ibu mereka itu ya orang-orang yang mungkin percaya dengan pendidikan bisa merubah hidup. Jadi Iya. Ini yang wise. Iya. Kalau ngomongin data lagi Pak, kita kalau ngomongin tentang sosial media teman-teman pasti tahu lah ya. Engagement itu number one kan. Betul. Kolom komentar saya setiap tahun itu pasti menjadi ladang orang-orang berdoa Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lolos ITB, semoga lolos UGM. Itu tiap tahun. Karena kalau seumpama di sosial media orang komen, share dan lain sebagainya ngaruh ke engagement kan. Betul, sangat-sangat. Kita ini amin aja balas. Rame mereka. Ada satu orang nge-trigger itu, siapa yang pengen masuk ITB, orang semua pengen masuk ITB. Ngomen situ juga. Berarti kita bisa Alhamdulillah. bikin besok kita. Jadi bukan pro kontra. Kalau biasanya orang bikin gimmick itu kan ngepro dan kontrain sesuatu hal. Bikin debat di komen Debat. biasanya. Iya. Ini enggak Pak. Kita akan menjadi orang yang lebih wise gitu. Oke. Gitu. Kalau Amanda sendiri kontennya tuh
pendidikan ya? Enggak sih Kak. Tapi Aku- pasarnya banyak Pasarnya? juga mahasiswa atau ada yang banyak karena kan mungkin karena pengalaman aku juga studi di luar, jadi mungkin banyak juga yang nanya gimana sih caranya, step-stepnya kayak gimana, tes apa aja yang harus diambil kayak gitu. Oh di konten Jadi lu komen-komennya gitu semua ya? iya banyak beberapa dan aku ya jawabin juga kadang-kadang karena ya aku pengen berbagi juga gitu. Kalau misalkan ada yang udah niat misalkan udah pengen banget kuliah di luar tapi bingung awalnya kayak gimana, Iya, terus iya. misalkan dari sekolahnya nggak ada tes yang internasional, jadi ya aku ya ngasih tahu sih dari sesuai pengalaman aku kayak gimana Apa aja sih yang dipersiapkan gitu, Iya. modalnya apa gitu ya? Iya. Iya sih. Tapi sebenarnya ada persamaan antara kolom komentarnya Danang sama Mas Imam ya, itu Iya. orang-orang berdoa gitu ya. Orang-orang berdoa. Jadi orang-orang berdoa. Iya. Sempet gak ada yang komen kayak semoga keterima nih di gitu. LPDP maksud gua. Iya. LPDP. Ada yang gitu-gitu ya pasti. Ada yang gitu-gitu ya. Tadi kebetulan aku bawa anak-anakku yang dulu kuliah di ITB, Unibro, di Bandara juga ada, di Trunojoyo ada yang keterima LPDP juga. Dan itu ketika aku bikin konten dia sama Mas. Jadi selain konten keterima SNBT, saya juga pernah bikin konten keterima LPDP viral. Oh. Karena emang hype banget. Ternyata LPDP itu sekarang biasanya sangat hits dan itu diburu banyak mahasiswa. Emang LPDP memang pasti semua orang diburu. pengen kuliah di luar negeri kan. Itu soalnya viral kan. banget dan banyak yang mendoain, ya Allah semoga lolos ini. Amin kita doain ya. Amin. Yang nonton juga komen ya. Amin. Yuk doa-doa kampus di Iya. di Komen ini. Betul. Iya gitu. Nah, tapi kan lu kan suka bikin konten sama mahasiswa gitu kan. Lu yang bikin konten ini yang bercanda. Bercanda. Oh, iya itu. Iya. Itu lu. Iya. Dia dapat award lu enggak? Iya. Parah banget. Harusnya lu diundang TikTok Iya. replay. Iya. Tapi kalau itu kan kita semua juga nggak diundang. Makanya bikin sendiri kan waktu itu. Iya sempat. Dia emang sehari-harinya bercanda gitu. Tapi makasih lo udah mention bercanda. Walaupun aku gak pernah mention juga. Cida. Iya. Gak apa-apa aman. Hubunganku masih baik. Ini buat klarifikasi aja, biar rame aja. Iya. Aku masih sama dia masih hubungan baik lah. Masih Masih suka bercanda di chat? Masih bercanda. suka. bercanda, emot tangan kuning. Iya gitu-gitu ya. Nih biasanya kalau di TV ini gini nih. Nyangka gak sih konten itu akan seviral ini? Aduh. Itu gak nyangka sih. Itu gak nyangka. Karena beneran itu tuh sesuatu hal yang tidak diprediksi. Iya. Memang takdir Tuhan yang di atas menyatukan kita. Takdir Tuhan. Niat saya hanya ya berkarya aja. Iya. Menghibur masyarakat ya kan. Tapi kan ya viral tuh hanya bonus. Betul. gitu. Dan orang lain. Iya, walaupun ketika nggak viral saya archive kan. Curhat itu mas, terlalu curhat itu. Karena kalau di delete kita jelek buat algoritma Iya. ya. Kan. Iya. Iya. Heeh. Gue delete lagi. Kayak gitu jangan sih, Iya. jangan di delete gitu. Nah kalau Amanda sendiri biasanya selain mahasiswa seperti apa lagi marketnya di Iya. sosmed lu man? Sebenarnya banyak juga yang ibu-ibu juga sih. Sama yang pengen anaknya Sama kayak Mas Imam juga karena karena kebanyakan mungkin bawaan dari nggak tahu ya dari mana netizen aja gitu terus ngelihat sempat waktu aku graduation ada di berita terus jadi banyak kayak ibu-ibu yang kayak semoga anak saya juga bisa kuliah di luar negeri kayak gitu gitu. Amin. Aku juga Semoga cukup lu semua amin keluar kayak negeri, gitu. betul. Amin. Makanya jadi nggak semua orang maksudnya ada beberapa dan ternyata ya market aku banyak juga di ibu-ibu dan yang remaja aku juga kayak gitu. Iya. Tapi emang ternyata gue baru tahu gitu ibu-ibu gede juga ternyata. Gede Sama, banget sama, Ibu Kak, kita nggak pernah sama. mikirin Iya. itu loh. Ketika dia punya anak SMA, berarti anak itu punya orang tua dan itu ayah ibunya bisa memfollow IG Mbak Manda. Iya ya. Betul. Iya. Benar. Iya, gede. Kita Bahkan guru-gurunya juga. Oh, guru-guru itu. Oh, iya. Tapi tadi kan berarti pasarnya ada mahasiswa juga dan Iya. ada ibu-ibu kan. Iya. Tapi Arju nggak bapak-bapak genit gitu. Itu sejujurnya ya. Gitu Jam 2 pagi biasanya. Jam 2 pagi nyetrol itu. Jam 2 pagi biasanya. Iya, jam 2 pagi. Ngapain tuh? Hah? Ngapain? Ya biasalah check out lah. Barang dagangan murah-murah jam 2 pagi. Nah, tapi kalau menurut kita nih mungkin bukan masih penting tapi masih sepenting dulu nggak sih antara PTN sama PTS? Masih menurut lu dulu kali Mas. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Kalau kita berbicara tentang akreditasi, memang
kan kita ngomong kualitas artinya ini. Betul. Memang sebagian besar masih PTN tuh yang AA unggul gitu. Jadi menurut saya masih orang tua masih melihat itu juga. Oke. Menurut saya. Masih. Buat dibanggain ke tetangga mungkin kan. Iyalah, itulah. Kalau menurut Amanda? Menurut aku tergantung ya Kak, karena aku sendiri soalnya nggak pernah ikutan kan, tapi ya teman-teman aku juga ada yang ada yang lulus dan ada juga yang misalkan emang benar-benar enggak ikut PTN PTS tapi dia bisa ada jalannya sendiri untuk buka bisnis atau apa. Menurut aku ya jalan sendiri-sendiri sih kalau makin kesini ya. Apalagi sekarang tuh kan sukses kan bisa dari betul. medsos. Aku tadi juga ingin bilang bahwa kalau kita ingin sukses, PTN atau PTS tuh nggak menjamin juga. Betul.